Kalau begitu muncul Erik Kasin, Om langsung curiga. Om curiga nih, ini kok ada Erik Kasin nih, jangan-jangan si Kang Sol A nyamar nih kan. Annyeong, Raisa Imnida. Rahasia Timnida. Kita kembali lagi untuk mereview sebuah drama Korea yang berjudul Law School alias Sekolah Hukum. Sekolah hukum ini atau Law School bercerita tentang Profesor Yang Jong-hun. Dia mengajar di Universitas Hankuk, dituduh sebagai pembunuh rekan kerjanya So Byung-ju. Mahasiswa hukum tentunya, ingin membuktikan kalau si Yang ini nggak bersalah. Kamu ini anggota Benska ya? Oh iya, tip X ya? Tip X. Enggak, ini konsepnya ini kan persidangan, persidangan. Gue lagi jadi profesor yang di sidang waktu Yesul bersaksi soal. Apa yang bagus, Cak, menurut lu, Cak? Yang bagus pastinya karakternya sih yang pertama. Betul. Pertama gue sih paling inget ya si Profesor Yang ya. Dingin gitu, terus kayak bener-bener disiplin. Yep. Dan juga punya prinsip yang teguh lah ya. Pokoknya dari awal PR tuh konsisten banget. Idealis banget, integritasnya tinggi. Yes. Yang pasti sebagai seorang petugas hukum. Mantan sih ya. Mantan jaksa. Yang sekarang jadi profesor. Nah, akhirnya dia pun konsisten juga gitu dengan dia memegang ya, karena dia juga pernah praktik hukum gitu ya. Terus akhirnya dia mengajar. Bahkan ketika dia jadi terdakwa pun dia tetap ngajar gitu di persidangannya dia dengan membawa mahasiswa-mahasiswanya suruh nonton ya. Suruh nonton biar diajarin. Kita juga jadi belajar hukum secara nggak langsung gitu, walaupun hukum di Indonesia dan di Korea kan beda ya. Beda. Tapi kita lihat gimana caranya hukum itu bisa memainkan orang ya. Nggak cuma apa ya, pembunuhan ya pasti dong. Pasti kan gitu. juga bahas kekerasan seksual juga kan. Betul. Yang diperlihatkan itu tadi Yesul gimana jadi korban kekerasan seksual tapi lemah banget gitu ya. Lemah banget, padahal betul. korban tapi tetap aja digesek gitu. Didesak, bener sih. Jadi kita juga bisa membayangkan ya kondisi korban kayak Yesul gini tuh susah banget untuk speak up. Bahkan lu nggak speak up aja itu diserang gitu. Iya, bener. Apalagi lu speak up. Menurut gue karakter yang lain kayak John Wee, terus kayak Kang Sol A, Kang Sol B, ya. So Ji Ho, Semuanya anak-anaknya itu. Profesor Kim, pokoknya semua anak-anak mahasiswanya itu emang benar-benar punya apa ya, motivasi sendiri gitu. Dan perannya masing-masing juga ya satu sama lain gitu. Mereka tuh ini tuh bukan nonton film persahabatan bagi kepompong gitu Iya, kan. iya. Yang kayak Jadi kita tuh temenan banget guys. Bahkan mereka nggak pernah bilang kayak kita, gitu enggak. Cuma mereka ya itu tadi karena mereka anak-anak hukum yang percaya dengan hukum juga yang baik dan benar gitu. Akhirnya mereka saling membantu satu sama lain ya. Karakter Yesul lah jangan lupa. Oh iya. Yesul nih pertama yang meranin cakep banget. Sumpah cakep banget coy. Dan aktingnya tuh pas nangis, nangis ya susah banget coy. Nggak nangis tapi lo harus kelihatan menderita lah ya. Menderita gitu, tertekan. Tertekan bener-bener. Itu tuh kelihatan banget gitu. Terus kayak dia matanya leban, terus kayak pakai kacamata hitam untuk nutupin itu. Lagi terus kan gitu. ya. Dia tuh bisa nyampein emosi tanpa harus ngomong banyak. Bener. Dari ekspresinya dia sampai akhirnya dia meluapkan emosinya gitu di akhir. Dan ini dia gitu. Dan pas ganti sepatu tuh wah keren sih. Emang karakternya Yesul favorit aing di sini nih setelah Yang Krates. Momen hukum pasti dong sensitif kan. Lu kalau salah dikit, waduh, kelar. Netizen. Iya, netizen gitu kan, apalagi di Indonesia lu. Ya. Waduh, apalagi ya. Itu bakal diomongin. Nah, karena sensitif itu kayak risetnya ini harus bener-bener gitu. Kalau enggak ya akan salah, akan diomongin gitu. Dan juga dia bener nyebutin undang-undang loh. Nyebutin undang-undang dan istilah hukumnya itu banyak banget gitu. Dulu undang-undang ini bener-bener dibalas lagi dengan undang-undang. Si ngerti. Iya. Terus sekarang harus nyelipin undang-undang gitu. Lu selain kreatif lu harus bener-bener tahu gitu apa yang diomongin gitu kan. Dan makanya emang dia apresiasi banget sih untuk riset hukumnya. Kayaknya kalau penulisnya punya background hukum akan memudahkan ya. Iya. Kalau nggak punya, wah. Nah ini kebiasaannya sih kalau drama Korea itu akhir-akhirnya tuh jadi apa ya? Kok gini gitu? Ya itu kita dari awal mencari dalangnya kan biar si Profesor Yang ini nggak disalahin gitu kan. Siapa sih ya sebenarnya dalang pembunuhan dan dalang semuanya loh tuh kasus yang berkaitan kan si satu orang Dewanko ini kan. Yang pertama revelation aja cuma oh iya ketebak aja kayak oh Dewanko lah. Coba di siapa lagi betul gitu kan. Nggak plot twist ya yang ini ya. Nggak plot twist yang ini. Nah, terus ya ternyata pas penghukumannya si Dewanko cuma juga gitu doang. Cuma di episode 16 sidangnya dengan cepatnya gitu. Padahal calon presiden apakah tidak ada apa ya? plan sampai ZX bener gitu kan. Tapi ya ternyata
lumayan mudah ya untuk dikalahkan, padahal sidang profesor yang panjang. Terus kayak ada time skip gitu akhirnya kan di akhir-akhir. Itu kayak dua kali coy time skip ya. Iya 2 kali. Setahun habis itu beberapa tahun. Kemudian kayak Ya, rambutnya yang Jonghyun. Belakangnya nih kayak ya elah bang. Iya sih lu rapi awalnya depannya gitu ya. Tapi kayak dangerous ya. iya sih bener-bener kayak ngapain potong apa? Kayaknya semua orang itu kayak ada perasaan itu deh. Tapi gak tahu kalau kita kalau dipotong tiba-tiba dia jadi nggak jadi pintar di hukum gimana? Oh, iya. Dia tuh pernah ke dukun waktu itu, dia bilang jangan dipotong. Wah, lu masih Klinik, lu seangkatan Kang Dan lu ya. Ya banyak yang nggak kejawab soal James. Oh iya bener. Erika Apa tuh? Shin lah. Oh iya ini nih yang gue sebel banget sih si Erika Shin aka Kang Dan ini kembarannya si Kang Sol A. Dia tuh ya gimana Tadi ya? si ujungnya tadi kan. Buru-buru. Sebenarnya kalaupun dia ada ya nggak masalah ya kalau Nggak apa-apa. lebih panjang gitu. Karena dari pertama kita jadi ke siapa sih Kang Dan Kang nih, Dan, ya bener-bener. kan? Penasaran kan? Terakhir. Hubungannya. Gitu aja ternyata. Terakhirnya ya. Padahal Terus pura-pura. terus lagi kan dari Iya, awal iya. mau ketemu nih sama Kang Sol A, pas ketemu juga sehari doang nih bawa koper kemana-mana. Eliminasi Indonesian Idol. Afi. Afi. A few moments later. Karena kita udah kedatangan tamu istimewa. Tamu istimewa nih, Sama langsung Profesor dari Yang. Profesor Yang, teman Profesor Yang Teman ya. Profesor Yang. Didatengin kan? Iya. Bukan kedatangan, didatengin. Oh Didatengin, didatengin, bener didatengin. Nama saya Roni ya. Pekerjaan Pekerjaan Hari-hari. saya hari-hari ngurusin ayam, ngurusin burung, Aduh. apa lagi? pakai hukum tuh. Oh, enggak nyambi advokat. Nyambi advokat. Nyambinya advokat loh ya, nyambinya advokat. Terus saya punya anak sebelah saya nih. Ngomongin law school ya, ngomongin law school berarti sekolah Oh, law hukum. school yang film Korea itu. Iya, itu yang kita ngomongin bro. Menurut Om itu film bagus, film yang bagus, yang kalau itu kan film Asia ya, tapi untuk ukuran apa nilainya, kualitasnya, baik dari tema maupun materi atau ceritanya itu setara lah dengan film seri-seri dari barat, Ya. seri barat. Bukan cuma dari sisi ceritanya tapi karakteristik. Misalnya integritas tuh di situ diperlihatkan bahwa itu nomor satu, nggak bisa, itu yang paling tinggi. Jadi di dalam dunia hukum, penegakan hukum, integritas nomor satu. Bener. Itu dicerminkan oleh si karakter Ya dalam film Profesor itu Yang, Profesor Yang memang idealis ya digambarkan Iya, dia. idealis, sangat idealis tuh. Tetapi walaupun di dalam film itu terlalu sempurna ya. Iya bener sih. Iya, nggak ada kekurangan ya. Walaupun ada si rambut ya. Wah kan, tuh kan rambut kan. Waktu sekolah hukum dulu nih, ada nggak sih dosen yang kayak Profesor Yang? Belum pernah lihat yang model kayak gitu. Model yang dia mengajarkan langsung, mengajak mahasiswanya dalam apa namanya pertarungan yang benar. Jadi bukan cuma teori. Maksudnya gini loh, ada yang namanya semacam mood court tuh yang hanya latihan gitu loh. Nah itu ada kan Pak, di situ juga. Iya ada sidang sih ya, simulasi. Kalau seperti sidang simulasi, nah itu bisa dia bawa seperti itu. Tapi kalau ini kan belum tentu dia menang. Oh iya. Belum tentu dia menang, belum tentu dia benar. Tapi dia mau bawa ke mahasiswanya tuh lihat fakta dalam apa Di lapangan yang kayak gimana ya pengadilan. Kalau kita mungkin lihatnya dari tayangan apa sidang-sidang misalnya Jessica Oh, atau iya, apa ya benar-benar. yang di siaran langsung Siaran gitu ya. langsung, ha. Berapa prinsip hukum ya yang diajarkan misalnya tadi prinsip praduga tidak bersalah atau tentang keyakinan yang mutlak untuk menghukum orang. Jadi tidak boleh ada keraguan karena ada gium kan lebih baik membebaskan 1000 terduga ya daripada menghukum orang yang tidak bersalah gitu loh. Mantap. Ya itu dia kadang kita ya Ca, sekolah di media gitu, sekolah di jurnalistik, kita juga bisa ngegiring si ini ya kan. Karena kan ada jurnalis juga kan di sini, ada wartawan-wartawan yang bisa dibayar. Makanya itu dibahas juga kan tuh yang hukumnya lewat beritanya justru kan sampai bapaknya bunuh diri kan. Nah, itu ngeri banget tuh. Nah itu seperti contoh yang diperlihatkan sebagai kebalikannya, contrario tuh. Jadi bahwa trial by the press kan, Iya. atau yang sekarang malah lebih gawat lagi, bukan by the press, by hoax, by Iya, netizen ya. by fitnah gitu kan. Iya. Itu bisa
bisa orang bukan cuma dihukum di sana tapi bisa juga bunuh diri, dan banyak juga peristiwa-peristiwa yang juga difilmkan ya. Iya, iya. Difilmkan, apalagi film-film yang based on true Story, iya, bahwa iya. ternyata setelah ditemukan DNA, setelah ditemukan bukti lain, ternyata dia sudah menjalani hukum yang bukan akibat Perbuatan dia. Iya, itu Nah, bahaya banget. Itu aduh, itu udah benar-benar jahat gitu, karena jahat banget. orang yang melakukan itu kan berarti mengambil kehidupannya dia. Iya, merenggut hidupnya. Bener. Ya kalau dia nggak masih hidup setelah keluar penjara. Iya, kalau enggak, waduh. Banyak iya yang mati sih. di penjara. Film itu mengajarkan bahwa walaupun si jaksa itu berusaha keras dengan segala cara, tetapi bukti-bukti yang bukti-bukti yang dimunculkan itu ternyata berpihak kepada Iya, Profesor yang. Nah, tetapi ini mungkin perlu juga pelajaran bahwa di semua negara ya, pembuktian dalam kasus pidana itu ya memang harusnya dilakukan oleh jaksa. Di situ juga disebutin ada dalam perdebatannya bahwa bukan kita yang buktikan, siapa yang ngomong gitu, Kang Sol A atau siapa tuh, bukan kita yang membuktikan, tapi yang membuktikan jaksa gitu loh. Nanti ada adegan, jadi yang memang membuktikan yang menuduh gitu loh. Adegan kalian paling diingat langsung kali. Yang paling diingat. Adegan yang paling diingat. Adegan paling ingat sih Om, ya mungkin ada banyak sih yang bagus-bagus tadi karena Om juga ceritakan, tapi karena yang terakhir yang paling Om senang itu karena Om langsung punya feeling bahwa begitu muncul Erik Kasin, Om langsung curiga. Om curiga nih, ini kok ada Erik Kasin nih, jangan-jangan si Kang Sol A nyamar nih kan. Nah, terus waktu dia muncul di tempatnya si Ko, terus tapi tadi dia ngetes nih, berarti dia ngetes apa teman-temannya berhasil, bener dia ngomong, dia ngetes temannya gitu. Bener lagi. Tebak. Gue sih nggak nebak ya. Iya, sama. Kalian mungkin surprise buat Om tuh manis. Asik. Oh, manis. Beda ya. Iya. Manis, Buat kita cara, tuh. cara menukannya itu. Iya. Ya kan susah jebak si Ko. Jebak siko, iya bener. Ya jebak siko susah. Adegan Profesor yang di sidangnya yang bagian closing statement. Oh Kan dia iya. bilang tuh kan, terakhirnya penutupannya dia bilang ini polisi bahkan jaksa juga mengabaikan semua kemungkinan karena terlalu fokus buat Nyalain dia. nyalain dia, padahal belum tentu kan gitu. Sampai akhirnya dia semua bukti-bukti dan kemungkinan diabaikan. Terus akhirnya dia bilang, terserah hakim mau gimana keputusannya di depan para calon-calon petugas hukum. Sebutin kan tuh mahasiswanya gitu. Iya. Apakah calon jaksa yang gini-gini, calon hakim, wah itu kayak lumayan bikin tersentuh karena again situ dia jadi ngajar lagi. Jadi kan kalau hukum yang kayak gimana sih yang mau dipertunjukkan buat ya itu para calon petugas hukum. Yang dibilang tadi kan konteksnya begini, dalam membuktikan seseorang bersalah itu bukan berdasarkan pengakuan si orang itu, apalagi mungkin zaman dulu ya. Wah, zaman dulu ya. Orang ditekan gitu kan, disiksa terus ngaku gitu ya. Nah, pokoknya bukan mencari pengakuan. Kenapa tema-tema film seperti itu menjadi pelajaran? Bukan cuma, makanya Om bilang setara dengan film-film seri barat, karena pola mereka selalu yang kita yang menonton tuh enak gitu, menunggu apa sih yang dia mau buktikan. Iya. Apa sih yang mau dibuktikan? Oh ini gitu, Jadi melalui evidence ya, mencari pembuktian, mencari saksi. Kalau bagaimana membuat saksi itu mau bicara dan tadi nggak berani ngomong, terus ngomongnya beda, atau saksi yang terpaksa berbohong dibuka, itu tekniknya akan luar biasa. Jadi bukan mencari pengakuan dari orang yang disangka tadi. Yang paling suka adegannya ini Cak, bagian Iesul itu jadi saksi. Jadi saksi, terus dia kayak ragu gitu dalam dirinya tuh mau bohong tapi sulit, mau saksi palsu karena dia juga belajar hukum kan. Saksi palsu itu ya nggak boleh lah gitu kan. Jadi pas si Iesul nahan diri itu awalnya dia bohong, terus terakhirnya enggak, saya nggak bisa bohong karena saya belajar hukum gitu. Dan itu kayak dia nangis gitu kan ya. Profesor Yangnya tuh sebelum dia ngomong pakai kacamata hitam gitu kan, itu kan dia ya sebelumnya waktu di kelasnya itu suka pakai kacamata hitam. Dan si Profesor Yang juga pengen objektif kali ya, supaya dia nggak diliatin nih untuk ditekan gitu sama Profesor Yang. Dia nutup itu keren banget sih. Yang mungkin kita sering lupa gitu ya, terutama netizen. Lawyer di situ digambarkan Bella atau Profesor Yang itu yang paling sering itu tidak identik dengan kliennya. Itu penting nih. Kenapa tadi kan ada yang bertanya, kaget kan, kok dia ngebelain? Iya, udah ngebelain. Oh iya. Misalnya gitu, terus ya siapa yang itu loh? Siapa lagi yang sangka juga kan? Ya, terus ngebelain itu. Dewan Ko juga. Gitu kan, atau si Jin juga kan
dibantuin kan sama dia. Iya, dan si Heeh. siapa yang cewek ini, profesor cewek ini? Kim, Profesor Kim. Kim. Tadi mau ngebelain siapa? Dewan kok. Oh, Dewan. Dewan Ko gitu kan. Karena posisi dia sebagai pembela, dia tidak identik dengan Kliennya, Jadi iya, iya, tadi benar, kalau benar. om musik ngomongnya begini, mau bela kerbo kek, mau bela presiden, dia bukan presiden, dia bukan kerbo. Tetap Oh. lawyer dia, tetap advokat, tetap pembela gitu. Itu tidak identik. Jadi kewajiban lawyer kalau dia mau mengambil atau dia ditugaskan untuk mengambil apa namanya sebagai pembela, ya dia harus membela secara objektif sesuai dengan kondisi atau faktualnya gitu loh. Skor kali ya. Skor berapa Pak? Dari 1 Sampai 10. Kalau di minus lebaynya sih ya 8,5 lah. 8,5. Gede loh itu. Cukup besar ya. Cukup besar. Nilainya. Kalau kita berapa? Nah, kita kalau gue sendiri sih 8 ya. Bener-bener seru aja gitu. Walaupun bukan mahasiswa hukum tapi pas nonton ini wah pengen belajar hukum jadinya ya kan. Iya sih gitu. Heeh. Sama sih gue juga 8. 8 ya. Dari awal sampai akhir soalnya diikuti dengan menarik lah. Menarik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa apa Pak? Jangan lupa apa Om? Like and Subscribe. Subscribe. Komen juga Komen videonya. juga. Follow Instagram. Instagram Om juga boleh nanti. Oke, dadah. Terima kasih, dadah.